di antara kita diberikan amanat masing-masing. Ada yang diberikan amanat dengan hartanya, alhamdulillah, mengalir terus hartanya, diambil dengan cara yang halal, dengan cara jujur, berkah, alhamdulillah. Jangan sampai sebaliknya. Alhamdulillah, yang diberikan jabatan atau pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, berlindung, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi bekal agar supaya hidupnya berkah, alhamdulillah. Ada juga yang diberikan amanah keluarga, putra putrinya, diajak bersama-sama taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, insya Allah hidupnya berkah, alhamdulillah. Dan amanat yang lainnya, yang terpenting adalah untuk menjadi bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apa yang diberikan amanat kita, wabil khusus amanat ilmu, hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, atau harta atau jabatan. Untuk siapa? Untuk diri kita, keluarga kita, dan manfaat bagi orang lain. Hanya semata-mata ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berikrar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin Allah Subhanahu, kita sudah berikrar, sungguh sholatku hanya untuk Allah. Sholat yang mana? Tentu sholat yang rukun syaratnya dipenuhi. Pesan moralnya, bacaan-bacaan dalam sholat juga difahami, dihayati, dan diamalkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Insya Allah sholat kita akan bisa apa? Akan bisa mampu dengan izin Allah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Usai sholat menjadi orang yang soleh, tidak berbohong, tidak khianat, tidak mencaci, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain, dan tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, yang 5 waktu berjamaah, sholat-sholat sunnah dihidupkan istiqomah. Karena apa? Sholat itu adalah zikir, bacaan yang paling terlengkap. Coba kita mulai dari awal, niat kita hanya semata-mata karena Allah. Belum baca ayat-ayat Al-Quran, baca sholawat, baca ya tasbihnya ada, tahlilnya ada, takbirnya ada. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, doanya, istighfarnya lengkap, mengagungkan, menunjukkan Allah yang paling lengkap. Zikir adalah dalam keadaan sedang sholat. Oleh karena itu, mari kita jadikan sholat ini sebagai barometer kita untuk menghadapi masa depan kita. Karena sholat ini adalah hablum minallah, langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah bersama-sama memohon kepada Allah, yakin di antara kita yang dikabulkan ada, kita ikut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang didoakan oleh imam diaminkan sama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sungguh sholatku hanya untuk Allah. Itu sholat yang bisa merubah pola sikap yang tidak terpuji menjadi terpuji. Ini yang pertama. Yang kedua, katakan Muhammad, sesungguhnya ibadahku hanya untuk Allah. Ibadah yang mana? Ibadah yang ikhlas karena Allah, ibadah yang mengikuti petunjuk Rasulullah, ibadah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib ataupun yang sunnah. Karena ibadah itulah ada jalan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah dan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ibadahnya, semakin meningkat takwanya, bertambah taat patuh, bertambah mensyukuri nikmat,
dan bertambah banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sesungguhnya hidupku hanya untuk Allah. Hidup yang mana? Hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Hidup yang berguna untuk dirinya, untuk keluarganya, tetangga, masyarakat, bahkan bangsanya. Menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan orang-orang beriman kalau mau daripada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi sekali lagi, hidup ini ibadah yang dimana ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Bapak-bapak ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, bermacam-macam ibadah silakan, yang penting istiqomah. Ibadah untuk dirinya dan juga ada ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Bersedekah, Masya Allah, setiap hari bisa bersedekah karena Allah. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin akan ditambah. Siapa yang beribadah rajin, maka akan ditingkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, hanya orang-orang yang bertakwa amal ibadah diterima. Surga hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berakhlak mulia. Dan pada akhirnya, sesungguhnya matiku hanya untuk Allah. Mati yang bagaimana? Mati dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hambanya yang betul-betul sholatnya ikhlas karena Allah, yang betul-betul ibadahnya karena Allah, yang betul-betul hidupnya untuk mencari ridhonya Allah, yang betul-betul dan pada akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin.